والقضية أتمم معايا حياتي تبقى لي مليون تشهد عن يسوع وهو المليك هو ده إلهي الأبدي. Mari kita berapologet. Penyesakan akan kami bongkar saat ini juga di Solat Batu Apologet. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan hidup dan kebenaran, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Bersama Pak Bombong dan kawan-kawan, Solat Batu Apologet. Dukung terus channel Solat Batu Apologet dengan cara like, share, dan subscribe. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Jangan lupa dengan cara like, share, dan subscribe Solat Batu Apologet. Solat Batu Apologet, dukung terus. Nabi Nuh tahu nggak? Orang yang paling suka saya hajar di Yusuf Manobulu siapa? Banyak lah. Salah satunya yang baru masuk. Alang air. Jangan diri Alang air. kita. Iya. Nggak berubah sampai Dia saudara sekarang. kita. Jangan Mempesona. diri- Salam mempesona. Oke, baik. Ah, ini baru Oh dia kayak saya kira palsu. Selamat malam semuanya. Shalom. Malam. Oke, baik. Oke, boleh saya mulai, Bom? Boleh. Banyak Oke. teman-teman sini bisa jawab. Ya. Boleh. Oke. Waktu jadi, sampai jam berapa nih? tenang Waktu dulu sampai ya. jam berapa nih? Sabar dulu. Waktumu sampai jam berapa? Biasanya kau suka buang air besar sih, baru kau tinggalkan. Kadang-kadang kau kurang ajar jadi. Kau Lebih kurang kadang-kadang setengah jam kau kadang-kadang kau numpang buang air kecil aja di sini langsung kau pergi. Makanya saya tanya minta permisi, minta pinjam kamar mandi, kau langsung jalan. Nah itu. Kau berapa lama di sini? Setengah jam? Ya, lebih kurang setengah jam lah. Nah, Oke, menit setengah ya. sarung loh. Ayo udah. Makanya saya Oke, tanya baik. dulu. Terima kasih atas waktunya, Bom ya. Terima kasih. berapa Tapi karung? mohon ditenangkan dulu. Ya, selamat malam semuanya dan selamat malam untuk teman-temannya di live chat. Guru yang baik, perbuatan apa yang harus kuperbuat sehingga aku memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik, melainkan saya lupa lah, melainkan Bapa yang baik. Pertanyaan basi pertanyaanmu. Ada Ini pertanyaan apa, lebih Bom? sulit. Ganti Ada menu pertanyaan dong, lebih Aditya. Aditya, Apa? ganti menu dong. Ganti menu. Masa itu melulu menunya. Ganti menu baru Iya. dong. Menu tuh Oh. cumi-cumi, Iya. goreng, enak-enak ayam panggang, ayam rica-rica. Jangan Cuman yang aduh. Tumis kangkung aja dari kemarin-kemarin. Iya. Kasih Inilah. cumi. Ini menu yang bagus ini. Ini menu yang bagus. Kalau Bagi ada literasinya di perjanjian lama bahwasanya Musa menuhannya Yesus, ku minum kau kencing kau malam ini juga Abu Subi. Kalau ada literasinya di Kalau saya perjanjian bisa lama, tunjukkan Musa bagaimana? menuhankan Yesus. Ya, bagaimana kalau saya Ku tunjukkan? minum kencing bom-bom. Ku minum kencing Oke. bom-bom kalau ada. Oke. Sekarang tentang Musa menulis tentang Yesus kan? Bukan, Musa menuhankan Yesus. Oke, berarti Musa menurunkan ini kitab Taurat itu kan Musa yang nulis toh?
Jangan kau lari. Jangan kau lari. Ah, Jangan kau lari. siap, siap. Kau minta berapa ayat? Mau minta berapa ayat? Minta berapa ayat? Tinggi boy, jangan lari ya. Tinggi boy. Jangan kau lari, jangan kau bicara abar, kau lari. Jangan, saya tidak mau tahu. Jangan kau ini. Layani kau ini, saya santai dulu. Kau mau berapa jam di sini? Mau berapa Setengah lama jam. di sini? Aduh, nggak cukup Setengah jam. kalau setengah jam. Kalau Pak setengah Bobo, jam nggak cukup. setengah menit Pak Bom Bom. Yang di live chat, kalau Aditya lari, kalian serang besok channelnya. Yang di live chat, kalian serang besok channelnya kalau dia lari. Silakan lanjut. Menuhankan. Maksudnya kau bilang, Musa bilang Yesus Tuhan, begitu. Ya, kalau ada aku minum kan Tulisan bom-bom jelas, malam ini. tulisan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Atau bagaimana menurutmu? Bukan. Saya tanya dulu, maksudnya bagaimana? Ada ndak narasinya bahwasanya Oh, di Perjanjian narasi. Lama itu ya Musa itu menuhankan Yesus gitu loh. Soalnya yang Oke. yang saya baca itu di Perjanjian Lama itu bunyinya begini. Tuhan itu bukanlah manusia. Mohon maaf kalau saya agak lupa ya. Ya. Tuhan itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia tidak melakukannya. Lebih kurang begitulah ayatnya ya. Oke. Artinya apa? Seperti itulah. Ya. Kalau ada aku minum kencing bom malam ini. Oke. Nanti saya kasih yang baru kesedot ya. Sebentar. Sebelumnya kau mengerti ayat ini enggak? Sebentar ya. Apa maksud ayat ini? Nanti Hati-hati sebentar loh. tinggi boy. Ini. Kau nonton, kau baca dulu ayat ini loh. Silakan. Baca ayat ini loh. Maksudnya apa? Mana. Baca aja, belum. Ini masih santai dulu. Belum. Saya belum kasih tunjukkan. Oke. Kitab Keluaran atau Exodus ya. Pasal 2 nomor 19. Yang merah apa yang kuning, Bam? Yang sudah merah Yang aja. merah ya? Merah dan itu ya. Dari merah. Baik. Dengar baik-baik ya, pemirsa dimanapun Anda berada. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur. Kilat sambung menyambung. Sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Wah. Ini maksudnya apa, Bam? Nggak. Udah panas jadi Nyambung. panah tua ini. Maksudnya begini Aditya ya. Pada waktu orang Israel Musa naik ke Gunung Sinai, ya mereka menerima 10 hukum Taurat ini yang sebelumnya, oke? Ini orang Israel betul, dengan Harun mereka membuat patung lebu sehingga Tuhan marah, makanya kan gunung ini kan. Nah, langsung orang-orang ini mereka berkata kepada Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan meninggalkan engkau. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Nah, makanya di situ orang Israel ketakutan kalau Tuhan sendiri berbicara. Karena Musa itu mengeluarkan, Aditya coba nonton nanti lah, Pak Bobo punya 7 malapetaka. Di bangsa Israel itu, Firaun itu mengenal namanya 10 malapetaka. Nah, nanti akhir zaman, orang yang tidak mengenal firman Tuhan, mereka kegelapan seperti pada waktu tulah yang ke-9. Itu Mesir kegelapan, orang Israel terang. Nanti terakhir tuh Firaun punya anak sulung mati di situ. Nah, sekarang Aditya saya tanya sama Aditya, yang tulis kitab Taurat siapa? Menurut jawaban Bom, kemarin kan sudah saya tanyakan siapa yang nulis kitab Taurat kan? Ya ini ada 2, Musa sendiri dengan Daniel ya, satunya Bom ya. Kalau tidak salah Daniel ya, kalau tidak salah. Yosua. Banyak Ada yang 2 orang tulis. lah, itu menurut jawaban kemarin yang saya tanyakan. Tidak lebih 2 orang, tidak Saya banyak. tanyakan. Kalau menurut saya banyak. Banyak Oh, orang. Tapi kemarin 2 orang katanya jawabannya. Iya, Aku lagi kalau ada beda lagi, kan? kalau ada orang berani lawan saya, baru saya berani bisa tunjukkan buktinya. Pak Bom, mantap ya Aditya. Coba Aditya Sebentar mengerti dulu, ayat ayat ini tadi. dulu. Sebentar dulu ayat tadi itu Oh. menarik. Belum Iya selesai. sudah, nanti menarik, sabar Aditya. Santai dulu Aditya. Siap. Coba, ini Yesus lagi berbicara dengan siapa nih, Aditya? Ini menarik ini. Di Tentang merah Yohanes 5 ini. Ya, Yohanes 5 ini kan tentang Yesus kan? Ini tulisan merah kan Yesus semua kan? Nah, di sini kan nih. Kan Yesus katakan, aku bersaksi Ya. tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu benar. Betul kan? Yesus tinggal tentang dirinya. Tidak. Berarti dia lagi berbicara Tidak sama benar. orang.
Tidak benar katanya, bukan benar. Iya, Kan? itu Mana kalau tahu, itu saya tidak benar karena makanya harus ada nabi yang bersaksi, ya kan? Makanya ini kan dia berbicara sama orang Yahudi kan? Betul nggak? Iya. Ya sudah, oke. Kau sekarang baca ini dulu. Orang Yahudi percaya kepada Nabi Musa nggak? Tadi. Aditya. Aku sebab jikalau percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku sebab ia telah menulis tentang aku. Benar, nggak ada yang salah dengan Oke. ini. Bagus. Oke, berarti mereka percaya kan kalau Nabi Musa menulis ada tentang Yesus nggak? Ya, kalau untuk nubuatan-nubuatan seperti itu ya saya percaya karena memang nabi itu harus dinubuatkan kan begitu, Bom. Kalau Tuhan dinubuatkan ini perlu dipertanyakan, itu aja sih. Kalau nabi ya memang Kamu seharusnya nanya udah jelas. kurang pinter, Aditya. Gini loh kalau nanya ayat ini, ya. Jadi kan coba yang ditampilkan tadi. Ya, jika kamu percaya pada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku, sebab ia telah menulis aku. Nah, kalau katanya si Bagus. Zakir Naik, ini kan katanya Yesus. Pertanyaanmu tuh sama seperti pertanyaan Zakir Naik. Sama persis. Dia mempertanyakan di sini kan yang ngomong bahwa Musa telah menulis tentang aku adalah omongannya Yesus. Oh, Nah, bukan gitu di situ dong, yang saya tanya permasalahkan. Enggak. Sebentar. Saya Agak tidak sedikit mempermasalahkan mantap gitu siapa loh, yang nulis. mempersona gitu loh, Aditya. Ya, Biar ya, seru. begini kan ini kan betul ini kan sebab jikalau kamu percaya kepada Musa kan tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Nggak ada yang salah. Iya, di maksudnya situ, itu apa? bagus. Maksudnya apa? Sebab- Maksudnya apa ini ayat ini? Maksudnya apa ini? Ya artinya Nabi Musa itu telah apa namanya Nulis? menubuatkan bahwasanya akan datang. Jangan nabi kau yang tambah, sesuai. jangan Ya. kau tambah ya. Jangan kau tambah dulu, baca saja tulisan ini, letter let. Oh gitu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Bagus. Sebab Iya, ia oke. telah menulis tentang aku. Mantap. Ayo, pertanyaannya, Musa Benar, tulis benar. Yesus tentang apa? Tentang siapa? Yesus telah menulis tentang siapa? Ini yang menarik. Sebab Iya, jikalau menarik. kamu percaya, ini kan konteksnya percaya aja kan? Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa. Loh, ini kan dia bicara bukan sama orang Muslim, dia bicara sama orang ahli Taurat. Orang ahli Taurat yang Bang. percaya Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya kau lihat ini. Ya, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Benar. Iya. Oke. Pertanyaan saya sebentar, Coba. pertanyaan besar, sebentar dulu, Bom. Pertanyaan besarnya begini. Ini kita percaya dalam konteks Kamu hilang. apa gitu loh? Kita percaya sebagai nabi atau sebagai Tuhan? Ini yang harus diperjelas. makanya dengar dulu, baca di bawah ini. Tetapi jikalau Aditya tidak percaya apa-apa yang ditulisnya, bagaimana kamu percaya juga apa yang aku katakan? Kami, Benar. bentar dulu, kami umat Islam sudah mengimani. Loh, kau lari ke Islam? Islam. Kita lari ke Alkitab. Kau kan bertanya, Aditya, bukan? Minum air banyak-banyak. Kalau bisa habis bangun tidur tuh. Loh, iya. Ini kan Aditya kau tanya ke Alkitab. Kenapa kau lari ke Al-Quran? Kita bicara Alkitab, orang Yahudi. Orang Yahudi ini, orang Yahudi ini ahli kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Iya. Bilangan, Imamat, Ulangan. Makanya mereka mempertanyakan karena begini Aditya. Di dalam Keluaran 20 ayat 18, orang Yahudi itu takut menyebut kalau Tuhan menjadi manusia. Karena mereka sudah bersumpah, mereka minta sama Musa. Tadi ayat yang saya kasih, kan Aditya bilang, Tuhan itu bukan manusia. Musa tulis. Makanya orang Yahudi itu takut. Mereka minta, Musa, kau berbicara sama Tuhan. Jangan Tuhan dalam bentuk bicara begitu. Mending dalam bentuk manusia. Biar saja seorang nabi yang berbicara. Makanya Tuhan tidak pernah datang terus langsung ke dalam dunia. Gara-gara pada waktu mereka berbuat dosa itu, sampai 10 hukum Tuhan turun itu mereka ketakutan orangnya. Tadi kok baru baca ayatnya. Makanya kita baca. Saya tidak akan lari ke kitab Taurat dulu. Kau harus mengerti memahami ayat ini dulu. Iya. Kita harus Yang memahami ayat menarik ini ayat dulu. tadi itu. Sebab Ya. siapa yang melihat Tuhan akan mati tadi itu menarik itu tadi sebenarnya. Ya makanya, kau dengar dulu sebab ini nih. Sebab jikalau kamu Ya. percaya kepada Musa, begini. Sebab kalau memang Aditya ceritanya orang ahli Taurat, bukan orang Muslim. Kita bicara dulu ini.
pada waktu itu. Oh iya. Sebab Iya. jikalau Iya. Aditya punya kitab kan dia punya kepercayaan Taurat, kitab Taurat. Percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku. Kepada siapa? Yesus. Percaya apa? Bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan yang dalam bentuk manusia yang tadi mereka di kitab Keluaran itu. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jawabnya apa mereka? Yesus berkata, tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, yang tadi saya bertunjukkan sama Aditya dalam Keluaran 20 ayat 18 itu, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Mending saya tidak usah lari ke kitab Taurat lagi. Sebentar. Coba balik tadi ke kitab Keluaran tadi. Jangan dulu, kita bahas di sini dulu. Sekarang begini, Aditya kan bukan ahli Taurat. Nah, Iya. contoh, Aditya bilang Yesus bukan Tuhan. Sekarang begini, kau lihat ini di sini ya. Di sini Yesus, contoh, saya tidak usah perjanjian lama dulu, perhatikan di sini. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, Musa ini menulis kitab apa? Kitab Taurat. Musa Bukan itu tulis. nabi besar. Dengar dulu, Musa itu nabi besarnya orang Israel. Makanya harus mereka tuh percaya kepada. Makanya Yesus bilang, bagaimana kalian mau percaya kepada saya? Sedangkan Betul. kalian tidak percaya apa yang Nabi Musa tulis. Betul. Sudah paham? Nah, Iya, makanya mantap. Yesus, sebentar dulu, saya akan tunjuk perjanjian lama. Saya kasih buka gambaranmu dulu. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 8. Nih, ini kan Yohanes 5. Tapi pindah ke Yohanes 8. Oh, bentar dulu. Ya. Tenang aja, Ditya. Nih, Yesus lagi berkata kepada orang Yahudi. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Akulah dia ini siapa? Yesus. Dia ini siapa? Yesus. Akulah dia. Aku ini siapa? Akulah dia. Ya, yang maksud yang dibuatkan oleh Musa itu tadi kan? Iya, akulah ini siapa? Ah, Aku ini siapa? aku itu Yesus. Ah, dia ini siapa? Dia itu yang dibuatkan oleh Musa itu tadi Ya, kan? Oke. Ya. Udah biar aja. Oke, dia tuh urusan besar. Oke ya. Saya kasih tunjuk ada jangan kau lari. Jangan kau minta permisi ya. Oh iyalah. Ya masuk karung pokoknya malam ini. Masuk pas rusak aja Ditya lebih enak. Oke. Saya kasih contoh satu dulu. Udah, nggak usah kamu nih. Coba saya melihat otakmu dulu. Otakmu pintar. Saya karena kau bahasa Indonesia yang baik tuh. Coba kau terjemahkan ini. Tadi sebentar loh. Kau lihat wajah saya dulu. Yang ganteng ini, yang timut-timut ini. Aditya, saya tanya dulu. Tadi Musa berbicara sama siapa? Orang ahli Taurat, orang apa? Ya, yang jelas Nabi Musa itu kan Bukan. mendapat Tadi Yesus berbicara dengan siapa? dengan ini orang-orang Taurat. Ahli Taurat. Orang apa itu? Mereka warga negara apa? Israel atau Arab? Ya rabi-rabi Yahudi lah seperti itu lebih kurang. Oh iya, Yahudi itu orang apa? Orang Israel atau orang Arab? Kalau kita berbicara Yahudi ini kan bangsa Bom ya. Kan Iya, gitu. orang apa? Israel ya? Ya karena ini Orang Israel, dari suku Yehuda kan gitu. Iya, Israel toh. Kalau kita berbicara Israel beda lagi dengan Yahudi Bom. Israel itu punya anak-anak. Israel itu punya anak Yehuda, Benjamin, Lewi, Naftali itu. Makanya bilang tentang Israel. Kau ini tidak memahami sampai. Iya, Paham. Israel kan nama lain dari Yakub kan, tentu pertama kali. Suku Yahudi, orang Yahudi. Fokus. Nanti lari dia. Kau lihat kemari. Ya, Oke, sudah paham ya. Berarti Ya. Musa berbicara sama orang Israel ya. Iya, betul. Ya toh? Yesus lagi berbicara sama orang Israel, orang Yahudi yang warga Israel, bukan orang Arab ya. Oke ya? Oke, kau bacain dulu. Nah, ini kitab yang Nabi Musa tulis. Nah ini, silakan kau baca dulu. Ayat 14, tidak usah kemana-mana, 14 saja. Ya oke, Exodus ya. Pasal Sudah, 3, jangan kau bahasa Ibrani. Firman Allah kepada Musa. Nah, ini Stop, firman Tuhan. stop dulu. Firman Allah kepada Musa, berarti yang kitab Taurat ini. Oke ya, firman Allah kepada Musa ya.
Yang Ya, nulis ini artinya siapa? Yang nulis ini siapa? Sebentar Yang nulis dulu. ini siapa? Musa ya? Ya, Waduh. ya, sebentar dulu. Kalau firman kan kalau kita definisikan secara KBBI kan perkataan ya. Bisa firman Allah kepada Musa atau perkataan Allah kepada Musa kan begitu Ya, Bang, perkataan Allah. Ya. Makanya Musa tulis, oke? Hmm. Oke, Ya, oke. baik. Firman Allah kepada Musa, oke? Stop ya. Ya. Berarti firman, oke. Aku nih siapa? Eye eser eye, aku adalah aku. Ya, Ehye, Eser, Ehye, oke? Ya. Yahweh ya, Ya. Yahweh Father ya, oke? Ya, aku adalah aku. Oke. Oke. Lagi firman Allah ya. Oke, Ya. ini yang oke ini oke sudah ya. Oke. Ya, Lagi sebentar dulu, firmannya. Hah? Ya. Artinya Ya pelan-pelan kita bahas dulu. Ya, artinya Iya. Tuhannya, Nabi Musa sedang memperkenalkan dirinya kan? Aku Iya. adalah aku. Iya. Ya. Dengar, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Inilah sang penguasa, pencipta, oke? Oke, Ya. akulah aku ya. Oke. Lagi Tapi kan firmannya. Sebentar dulu. Sebentar dulu, mohon maaf Bang, saya potong ya. Ketika Tuhannya Musa di situ berfirman, aku adalah aku, di sini kan memakai kata ganti tunggal kan? Untuk orang yang pertama, aku adalah aku kan? Arti tidak ada yang lain kan? Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Gimana ini Bang? Pening aku. Aku telah Katanya mengutus kau aku. jangan baca dulu sebelum saya berbicara. Oh, Tadi ya, kan silakan, saja silakan. kau bicara baik-baik supaya kau bisa mengerti pelan-pelan. Makanya saja kau ngomongnya itu pelan-pelan. Bagaimana kau bisa mengerti Adityaku sayang? Oke, Aduh, lanjut. payah Aku lu. adalah aku. Ya, silakan. Nah, sekarang kau lihat ini Aditya. Firman Allah kepada Musa, Ehye, Eser, Ehye. Oke? Ya. Aku di Yahweh. Oke? Lagi firmannya. Beginilah kau. Kau ini siapa? Kau nih kau. Kau ini siapa? Begini. Kau itu siapa? Musa berarti. Oke, Musa ya. Kau katakan Ya. kepada orang. Israel. Oke, Israel. Oke. Sudah pintar memang Aditya nih. Mantap. Mantap. Oke. Aku Ehye Eser Ehye lagi firmannya. Beginilah Musa, sekali Musa ya supaya kau paham ya. Musa katakan kepada orang Israel itu. Ehye Yahweh Fatwe ya. Ini Allah ya. Akulah aku telah mengutus. Aku ini siapa? Ini kalau terjemahannya ini agak mohon maaf ya, serius agak membingungkan ya. Soalnya aku adalah Oke, aku kau telah bingung. Ya sudah nggak mengutus apa-apa. kepadamu. Oke, kau bingung nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya terima. Aku ya. Oke, sekarang sebentar dulu, kepadamu, mu ini siapa? Sebentar dulu Bang, saya di sini kan muncul pertanyaan. Aku Ya. huruf besar dengan aku huruf kecil ini perbedaannya di mana ini Bang? Mohon maaf ya. Saya Sabar ingin tahu dulu. perbedaannya. Iya, makanya sabar dulu. Coba kau baca dulu. Akulah aku telah mengutus aku. Aku ini siapa menurutmu? Ya, itu yang saya tidak pahami. Soalnya satunya aku huruf kapital semua ya kan. Terus yang mengutus aku ini kecil semua. Kan pening saya gini kalau gini Bang. Pening kan? Kau pening kan? Ya, jadi Pening bagaimana kan? pengertian Nah, aku yang kalau kapital kau sama yang pening, kecil? kalau kau pening, kau belajar sama saya. Jangan kau tafsir Alkitab di channelmu. Kau belajar sama profesornya di sini. Siap, Hah? Komandan. Oke. 86. Akulah aku telah mengutus aku. Aku ini adalah sang firman. Kepadamu, mu ini adalah Musa. Nanti saya akan memperkuat dengan 2 ayat saja cukup. Oke? Aku telah mengutus aku. Aku telah mengutus firman kepadamu. Firman yang menjadi manusia. Makanya karena menjadi manusia, makanya A ini kecil. Kalau firman, perhatikan di sini nih. F ini kecil atau besar? Perhatikan. Sebentar. Lihat, firman apa ini sih kecil atau bedanya? besar? Sebentar dulu. Apa sih Sebentar. beda firman F besar sama F kecil ini kan Firman ini yang menjadikan segalanya. Contoh, sebentar kita keluar tempat yang lain dulu ya. Oke, kita baca di kitab Kejadian, kitab Nabi Musa. Tenang Aditya, Pak Bobom tuh asli loh, santai dong. Nah, kau lihat ini. Berfirmanlah Allah. Perhatikan, firman itu apa? Kecil kan?
Ya F kecil perkataan kan? lah, berkatalah Allah. Iya. Istilahnya begitu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita bentuk bisa menerai Allah menaikkan permukaan air. Berfirmanlah Allah. Nah, Allah berfirman jadilah terang. Makanya kalau kau baca di sini, kau baca dulu penjelasannya di sini supaya bisa memahami. Nih, contoh malaikat diciptakan. Sini. Ini contoh nanti bumi Berkatalah diciptakan. Allah, jadilah terang, jadilah. Dengarlah, dengar dulu deh lulu. Nih, perhatikan ini. Oleh firman, perhatikan nih, firman ini F kecil. Firman Tuhan Yahweh, T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutku segala tentara. Berarti Tuhan berfirman dalam Kejadian 1 ayat 3 nih. Kemudian di dalam ayat 9, sebab dia berfirman. Kembali lagi F-nya kecil. Maka semuanya jadi dia memberi perintah, maka semuanya ada. Udah paham? Sebentar dulu. Kita kembali lagi. Coba balik ke kejadian dulu tadi, Bom. Menarik tadi. Coba ke Iya, kejadian. menarik memang. Sebentar dulu. Kasih Ya, kesempatan. sabar. Sebentar. iya. Kejadian. Ya, Nah, oke. ntar dulu ya. Oke. Ini mempesona ini. Lanjut. Nih. Mana tadi? Berfirmanlah Allah. Ya, Nah. sabar ya. Berfirmanlah. Ini kan kata kerja kan? Berkatalah. Ya, ini kan kata kerja. Allah ini berarti apa namanya? Subjeknya kan? Berfirmanlah Allah. Berkatalah Allah. Berarti yang jadi Tuhan ini kan bukan firman. Seharusnya Allah yang jadi Tuhan kan gitu. Itu kalau di kitabmu, karena firman itu diciptakan oleh Allahmu. Jangan kau bawa firmanmu ke sini. Paham? Cuma. Oh, begitu. Oke. Nah, kalau di kami firman ini bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Allah sendiri nggak terpisah. Makanya firman ini tidak mungkin Tuhan menciptakan firman, sedangkan dalam kitab Mazmur ini firman yang menciptakan. Perhatikan di sini. Oh, perhatikan baik sini Aditya. Kalau Pak Bobom lain pengajarannya. Perhatikan firman ini lihat ya. Oleh firman, perhatikan bahasa Indonesia. Oleh, bukan oleh beli kue, bukan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Nah, berarti bukan firman yang menciptakan. Baca baik-baik. Sabar. Oleh firman Tuhan, ya. Firman ini kan kata kerja tadi kan. Tuhan ini lagi-lagi subjeknya ini kan. Oleh firman Tuhan. Tetap firman ini kata kerja di situ, nggak bisa firman itu bukan firman ini yang menjadikan. Perhatikan di sini sudah dijelaskan. Ini yang jelaskan. Baca baik-baik sini. Coba kau jelaskan sini, baca baik-baik. Ayo. Sebab dia, sebentar dulu. Sebab dia ini kan kata ganti kan, kata ganti tunggal. Allah, Bapa, Yahweh. Sebab dia berfirman lagi kata ganti orang pertama tadi disandingkan dengan kata kerja tadi situ kan. Tetap berfirman itu bekerja gitu loh, Bom. Macam mana pula sih? Sebab dia berfirman. Sebab dia berfirman. Tanpa berfirman semua tidak bisa. Begini Aditya, minta maaf. Contoh kalau saya diam begini. Kau bisa mengerti saya bicara nggak? Ya. Ya. Coba tanpa sekarang wajah saya, kau bisa kenal saya nggak? Oh, bisa. Kau tahu dari mana kalau saya belum kenal kau? Itu kan suara Bom tadi. Loh, coba kalau kau sebelum kenal saya, coba ada satu orang sini masuk. Oh, cuma gitu. bilang, Aditya. Kau mengerti nggak? Mana sih kau Aditya? Tapi anak kau begini Aditya, karena kau begitu, makanya kalian bingung-bingung dan Tuhan. Kalian tidak mengenal Tuhanmu. Sebentar dulu kalau anak firman oke, tunggu, kita udah. Kau mau tanya mau tidak terserah dulu, kah? Oke, sekarang kita lihat ya. Perhatikan baik-baik. Kita kembali tempat yang tadi keluaran. Oke, perhatikan ya. Ya. Oke. Saya akan kasih perkuat tadi keluaran 3. Saya akan kasih keluar kau dengan tadi keluaran 3 nih ya. Oke, ini ya. Oke, ini ya. Ini ya. Oke. Ya. Oke ya. Oke. Perhatikan ya. Firman Allah kepada Musa. Ya, selalu disandingkan. Kata berarti ini aku ini sang firman, mu ini Musa. Oke? Berarti Musa ini mengenal sang firman ini, tapi dia belum tahu. Dia belum tahu tuh Allah punya nama sang firman ini namanya siapa, dia tidak. Makanya Musa menulis, dengar, dan saya lari sampai Yesus yang berkata lagi, tenang Aditya. Tenang. Saya sudah siapkan senjata dia. Ya, siapkan. Dengar, kau lihat ya. Di sini
Di sini Nabi Musa tidak pernah memanggil Yesus, dia hanya memanggil begini. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Perhatikan ini, telah mengutus aku, telah mengutus firman kepada Musa, itulah namaku. Jadi mereka hanya mengenal firman Allah yang ada dalam dunia, itu namanya firman. Sang firman, namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi mereka mulai dari Kejadian sampai Maleakhi, mereka hanya memanggil Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, YHWH atau Artinya, Adonai, ya. Hasem. Iya, mereka belum pernah memanggil nama. Di sini Sebentar dulu. Aditya, di sini. Sini ntar dulu Aditya, santai Aduh, Aditya. kok macet ya? Santai, macet apa? Celanamu yang macet, gak turun-turun. Aneh-aneh aja lu. Ya, sebentar dulu. Kok nyendat-nyendat tempat saya? Oke, baik, sudah bagus. Artinya gini, Bom. Berarti di zaman Musa, di kitab Perjanjian Lama itu belum ada proper name-nya Tuhannya Bom, berarti artinya gitu kan? Belum ada. Namanya, iya, nama begini. Contoh begini Aditya. Begini. Kau cuma tahu kenal Pak Bom Solata BM2, oke? Kau belum lihat wajah saya. Halo, nama saya Bernard. Kemarin kau kenal nama saya Bom. Habis sekarang kau kenal nama saya Bernard, oke? Nama saya Bernard, Iya. oke? Nama saya kan Bernard. Nah sekarang kau kenal nama saya Bom pada waktu begini. Setelah saya datang nanti sebentar saya jelaskan, oke? Kita lihat dulu ya. Nah, Sebentar kita dulu. lihat tadi kan Ilustrasi bagus tadi. Nah, aduh. ilustrasi avatar tadi bagus tadi. Ilustrasi Ya, avatar ini. suara Bom. Ini. Itu Ini. menarik itu. Ini Allah Abraham, saya mengaku, sayalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Baik. Itu kan yang ngomong itu kan Bom sendiri kan gitu. Walaupun saya nggak tahu siapa, tapi itu kan suaranya Bom kan gitu. Ini ilustrasi seperti ini sudah sering saya karungin Bom. Aduh. Kau mau karungin Enggak, bom saya. karungin bom itu kecuali kalian punya ayat, bisa patahkan ayat saya. Kalian sampai sekarang nggak pernah jawab sama saya, kok Al-Quran siapa yang saksi di nabimu dalam gua kok? Sekarang saya tanya, sebentar kau jawab ya, Nabi Musa ya, kita bicara Nabi Musa ya. Saya karungin kau, jangan kau lari. Kita bicara Nabi Musa, oke. Kau siapkan kitabmu ya, saya udah catat ini kemarin, ada yang kasih jurus. Oke. Sekarang kau lihat ya. Di dalam perjanjian lama, semua para nabi belum mengenal Tuhan punya nama. Oke? Nah, makanya Musa berkata begini. Firman Tuhan kepada Musa, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Perhatikan loh, maha kuasa loh. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Dia belum menyatakan diri namanya Tuhan. Sampai di sini kau paham nggak? Nama kan? Ya artinya belum punya nama kan? Iya, dia punya nama. Belum. Makanya bangsa Israel cuma panggil Adonai, Hasem, Melek ya. Aku adalah aku, Terus, Eser, Ahe. Terus bagaimana kalau aku. Terus tapi ada Yahudi dengar dua di dulu. Indonesia memanggil Hasem katanya Tuhannya namanya. Iya, itu kan benar ya, Pak? panggilan sebutan karena mereka tidak mau nama saklar itu dihafalkan, itu sangat saklar. Yahweh itu saklar, akulah Ayu, aku Ehye, Eser Ahe. Itu sangat saklar, nggak bisa orang paling teramat panggil nama itu. Nah, makanya mereka panggil di Israel itu Adonai. Nah, untuk itu nama Tuhan belum. Nah, makanya kau baca di sini. Nih. Di mana itu? Di sini Yeremia nih, contoh Yeremia. Kalian kan punya kitab Yeremia, nggak ada banyak ayatnya. Kalau kau bertanya sama saya banyak ayatnya. Nih, perhatikan di sini nih. Ya. Nah, nih, perhatikan ini. Ya. Sesungguhnya, perhatikan ini. Sesungguhnya akan datang waktunya. Ini zamannya Yeremia dengan Musa, jaraknya saja beda 800 tahun. Beda 800 tahun dengan Musa ini. Dia dengan Yesus sekitar 600 sampai 700 tahun. Dengan Yesus. Makanya Yeremia bilang, sesungguhnya akan datang waktunya demikian firman Tuhan. Aku nih Tuhan loh. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Perhatikan, perjanjian baru dengan Israel dan kaum Yehuda. Yehuda siapa? Yaitu Yesus. Dari manusia, firman Tuhan datang kepada Yesus.
dinubuatkan dalam Kejadian 49 ayat 10 dan selanjutnya. Tunggu dulu. Bukan seperti Yahuda itu bukan suku tuh, Bambam. Yahuda itu bukan suku tuh. ya ampun, gini. Israel itu bangsa. Dia punya anak-anak suku Yehuda. Mereka sudah dikalahkan dalam zamannya Babilonia. Karena Salomo ini jatuh dalam dosa, mereka dihancurkan. Karena mereka hancurkan, Tuhan pakai bangsa Babilonia untuk hancurkan mereka. Jadi mereka tersebar biar. Jadi mereka sekarang di Israel tinggal ada. Yang ada di Israel itu yang ada suku Lewi, Yehuda, dengan Benjamin. 3 suku ini saja yang ada di sana. Semua tuh hancur, kiri kanan terhambur kiri kanan. Sudah paham? Suku Naftali tidak tahu lari kemana, belum. Kita sudah usah melebar lah. Oke? Nah, Ya. makanya di sini, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku akan memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perhatikan ini, tanah Mesir. Nanti saya akan kembali ke tanah Mesir, ke keluaran lagi. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan. Perhatikan kata Tuhan. Tuhan ini apa? Tuhan ini kecil berarti firman, sang firman. Allah tapi sang firman, makanya dibikin Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Nih, aku akan menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Bukan Musa. Firman Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, firman lagi kecil. Nah, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku. Nah, dalam batin mereka yang menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi, perhatikan ini, maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan ini, aku akan menjadi Allah mereka, dan akan menjadi umatku. Nah, kita kembali dulu dalam kitab Keluaran. Kembali dulu kitab Keluaran. Artinya, ini Aditya. Artinya bukan anak Tuhan di situ kan? Umatku gitu kan. Iya, aku Tuhan, mereka umatku, Israel itu umatku. Tunggu Iya, dulu. Nah, tenang dulu. Iya. Perhatikan ini, tenang Aditya, tenang. Saya mau, gak usah bicara karung-karung lah, gak sopan lah. Kau belajar kan. Nah, ini. Oh, perhatikan ini Aditya. Perhatikan ini Aditya. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman itu. Itu yang tadi saya bilang. Nanti Tuhan berkata begitu, makanya dalam kitab Yeremia, sebelum Yeremia, Yesaya berkata demikian. Perhatikan ini. Oh, betul. Nih, Yesaya berkata nih. Yesaya 52 ayat yang ke-6. Nih. Nah, tadi kan kita bicara umatku kan? Aku akan menjadi Allahmu, kamu umatku. Makanya di sini firman Tuhan datang kepada Yesaya. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia. Dia ini siapa? Yehoshafat, Yosua, Amasya, atau Yesus Kristus ini. Tapi nanti setelah jadi manusia. Yang berbicara, ya aku, karena nanti Tuhan setelah menjadi manusia, baru dia berbicara, aku nih. Makanya Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Mau lihat? Ini nanti saya kembali ya, lihat. Yesus tidak pernah berkata dia Tuhan, enggak. Nih, makanya Yesus dia berkata di Injil Lukas. Kau lihat ini ya. Nah ini. Yesus berkata dalam Injil Lukas nih, kau lihat ini. Nih. Lukas 10 ya. Ayat 25 nih. Nah ini, 23 nih. Kau perhatikan ya. Sesudah itu, ini Yesus lagi berbicara sama murid-muridnya. Murid-muridnya nih, waktu dia memberitakan firman. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Nah, makanya di ayat 24 Yesus berkata, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi nih. Musa ingin lihat bentuk dalam keadaan manusia. Dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat. Yohanes, Matius, Markus, Yakobus, Filipus, mereka ini. Apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Nah, di sini Yesus berkata kepada 12 muridnya, Yudas,
Hei Yohanes, kalian ini sudah melihat, dalam arti bahasa kasarnya, kalian ini sudah melihat yang dituliskan oleh Nabi Musa, bahwa akan datang Tuhan dalam bentuk manusia. Ini loh, mereka semua ingin melihat, tapi tidak melihat. Pada waktu Yesus sudah menjadi manusia, murid-muridnya sudah melihat. Makanya dijelaskan dalam Lukas 10 ayat 23-24, Yesus berkata, inilah aku. Banyak nabi dan raja ingin melihat Tuhan dalam bentuk manusia. Tapi Yesus bilang, kamu berbahagia sudah melihat saya nih. Hanya kalian. Makanya di dalam Matius 18, ayat 15, 14, 15, 16, 17, Yesus berkata, siapakah aku ini? Thomas berkata, engkaulah sang Mesias. Langsung dikatakan, berbahagialah orang yang bisa tidak melihat tapi percaya. Tapi jangan sampaikan kepada orang. Tunggu sampai anak manusia disalibkan. Matius 16 ayat 21. Manusia nanti Yesus berkata, aku akan disalib, diserahkan ke tua-tua Israel. Begitu Aditya. Jadi sang firman. Nah, kalau Aditya mau lihat pada waktu Yesus di air, danau, di jalan. Terus tiba-tiba ada dalam Matius 8. Nanti kita baca. Markus 4 ayat 8. Itu air berjalan. Oh, air ombak. Tiba-tiba murid-muridnya bilang, guru, kami akan mati, guru. Yesus lagi tidur. Yesus sengaja. Kenapa Yesus sengaja? Karena Yesus melihat iman-imannya. Sampai berapa lama lagi Yesus bilang? Sampai berapa lama lagi aku akan bersama-sama dengan kalian, Filipus. Kamu melihat Bapa sama saja kamu lihat. Kamu lihat aku sama saja kamu lihat Bapa. Yohanes 14 ayat 7 dan 8. Kamu melihat saya, kamu melihat Bapa. Sampai berapa lama? Makanya pada waktu mereka naik perahu, ombak datang. Yesus mengatakan, diam, tenanglah. Ayatnya di mana? Selama Yesus dalam dunia, dia berbicara, itulah dia sang firman. Dia semua mengerti. Ini ayatnya. Mazmur 89 ayat yang ke-10. Perhatikan. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Nah ini. Engkau kuat ya Tuhan dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkau yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga meredakannya. Nah, pada waktu itu, dalam Markus 4 ayat 8 dan selanjutnya, Matius 8 ayat 14 dan selanjutnya, Yesus berjalan di air, dan Yesus naik di perahu, ombak besar. Mereka berkata, guru, tolong kami akan tenggelam, redakan badai ini. Yesus berkata, sampai di mana imanmu? Berapa lama lagi aku akan bersama denganmu? Yesus tidak banyak bicara, dia menghardik laut. Diam, tenanglah, karena dia sendiri firman Allah. Kalau Aditya mau tanyakan, saya tidak pernah mau apa. Tapi kalau Aditya siap bertanya sama saya siap bongkar 370 nubuatan, 1113 penggenapan. Tapi selama 1 minggu, saya akan siap ajaran dia. Saya ngomong lagi, boleh sedikit Bom ya? Dikit aja boleh ya. ngomong. Oh, sebentar dulu. Kayaknya saya tanya dulu. Pertanyaan yang Aditya sebentar habis itu, pertanyaan Aditya kan selalu bilang, di mana teman-teman Muslim? Di mana Yesus berkata dia Tuhan, sembahlah dia. Bukan itu. Bukan. Nanti, bukan. Maksudnya, Aditya kan pernah bertanya, teman-teman bertanya dari Islam, di mana Yesus dia mengaku Tuhan, betul nggak? Ya. Oke, betul toh? Ya, sekarang saya tanya. Jadi gini. Nggak usah melebar dulu. Ini menarik ini. Yang ingin saya pertanyakan ada 2 ayat ini ya. Kalau memang menurut Bom tadi kan bahwasanya YHWH atau aku itu adalah Yesus itu sendiri gitu kan. Kan di sini Bom ingin membuktikan bahwasanya Musa itu pernah menuhankan Yesus kan begitu. Ya, menarik memang. Nah, dia belum mengenal Yesus. Dalam bentuk manusia dia belum kenal. Belum. Iya, sabar dulu. Terus bagaimana dengan 2 ini di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru gitu kan? Tentang hari kiamat gitu loh. Ya. Lebih kurang ayatnya tak satu pun tak seorang pun yang tentang hari kiamat melainkan hanya Bapa saja. Gini, itu satu. Terus yang kedua. Ada waktu Yesus bilang iya. Ya, oke. Satu ayat lagi. Ayat yang kedua. Sudah, apa-apa. Terus ayat yang kedua ini terakhirnya. Terus bagaimana penjelasan kitab Bilangan pasal 23 ayat 19? Dengan ayat yang hari kiamat itu tadi Bom di Perjanjian Baru. Monggo silakan 2 ayat itu aja, silakan.
Hmm. Oke, sekarang kau bertanya masalah hari kiamat kan? Hah? Ya. Sekarang saya tanya sama kau, pada waktu Yesus berkata bahwa Bapak itu dalam Matius 25 ya, Matius 25 di situ, betul nggak? Iya toh? Iya toh? Iya, Matius 25 nanti di situ. Tapi kau tidak baca selanjutnya. Nanti Yesus berkata, itu kan Yesus sudah disalib ke belum? Belum. Dia dalam keadaan sebagai manusia. Nah, dengar dulu. Dengar dulu, nanti saya akan kasih lihat ayatnya. Oke, sekarang saya tanya, kira-kira Tuhan bisa tahu nggak hati orang? Manusia bisa tahu nggak hatinya Aditya? Saya bisa tahu nggak hati Aditya? Saya tahu nggak? Saya bisa tahu pikirannya Aditya atau tidak? Ya, kalau manusia tidak tahu hati gini ada pepatah begini, Om. Dalam-dalamnya lautan atau dalamnya samudra bisa kita ketahui gitu kan. Tapi hati orang tidak ada yang tahu, Om. Demikian. Oke, berarti hanya Tuhan kan? Saya maksud itu begini. Hanya Tuhan kan? Hanya Tuhan kan? Ya, coba dibuka dulu lah Matius 24 ayat 36-nya. Ya sudah, sabar. Oke, makanya saya bilang pada waktu Yesus belum disalib, Yesus dia tidak mungkin bilang begitu. Belum, karena dia masih kemanusiaannya. Makanya pada waktu itu, dengar, hanya Tuhan yang bisa berkata, dosamu telah diampuni. Yesus bisa berkata, kenapa? Makanya orang Israel bilang, siapakah dia? Hanya Allah, dia menyamakan dengan dirinya dengan Allah. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Makanya Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Untuk itu, mereka berbicara Yesus tanpa berbicara. Kau lihat ini ayatnya. Orang Aditya. Kita bukan. Matius. Ya, 9, Matius ya. ini, Matius. Dengar dulu, sabar dulu. Nanti kita lari ke sana. Nanti kita lari ke sana. Nanti kita lari ke sana. Perhatikan ini. Hanya Tuhan yang bisa lihat hati kan? Kau baca ini. Silakan kau baca pelan-pelan. Ayat 4. Silakan. Ya, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Stop. Manakah yang lebih mudah mengatakan? Sabar. Nanti kau lebih hancur lagi. Yesus mengetahui pikiran orang-orang ahli Taurat. Lalu mereka berkata, langsung Yesus berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Yesus tahu, dia itu Tuhan. Pada waktu dia sebagai manusia, dia manusia. Sebenarnya Tuhan, dia berkata, hanya Tuhan. Tadi dia bilang, hanya Tuhan yang tahu. Saya dalam-dalamnya laut, tapi dalamnya hati manusia tidak tahu. Ini yang terjadi. Yesus berkata, kau telah berbicara dalam hatimu. Yesus tahu pikiran mereka, karena dia adalah Tuhan. Dia tahu. Coba kita baca selanjutnya. Nah, perhatikan ya. Sebentar dulu. Manakah yang lebih mudah mengatakan, perhatikan. Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Nah, pertanyaan saya Aditya, dengar, perhatikan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia ini siapa? Yesus. Berkuasa mengampuni dosa. Pertanyaan saya Aditya, yang bisa mengampuni dosa siapa? Nabi bisa? Ya, Nabi bisa? Sebentar. Artinya tadi kan dasar bom, ketika Yesus itu mengetahui hati manusia, di situ ketuhanannya gitu kan. Ya. Nah, ketika tentang masalah hari kiamat, dia sabar dulu, jangan lari, nanti kita lari kiamat. Sudah gampang, tenang. Sabar, kita lihat di sini dulu, sebentar dulu, supaya kau bisa memahami. Coba kau lihat, perhatikan, tolong baca dulu. Tetapi supaya, silakan. Baca dulu ini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa. Anak manusia ini siapa? Anak manusia ini siapa? Yesus lah. Oke, Yesus, bukan nabi ya? Bukan seorang nabi ya? Pertanyaan saya, apakah ada seorang nabi bisa mengampuni dosa? Ya, yang bisa mengampuni dosa kan anak manusia itu tadi. Iya, anak manusia ini siapa? Iya, Yesus. Berarti Yesusnya samakan dengan yang bisa mengampuni dosa umat manusia siapa? Anak manusia tadi. Iya, tapi yang bisa, menurutmu, yang bisa mengampuni dosa manusia siapa? Tuhan. Anak manusia tadi, Yesus. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Takut dia menjawab. Takut dia menjawab. Takut dia menjawab.
Nah, yang bisa mengampuni dosa di manusia di dunia ini adalah Tuhan. Makanya Yesus, dia datang sang firman dalam bentuk manusia. Yesus berkata, dalam posisi dia berkata sebagai Tuhan. Makanya orang Israel bilang, siapakah dia ini? Menyamakan dirinya dengan Tuhan. Karena orang Israel itu mereka tahu, mereka itu ahli Taurat. Karena Yesus, Tuhan berfirman dalam kitab Bilangan dan kitab Keluaran. Allah itu bukan manusia dalam Bilangan. Kan tadi kau bilang, Bilangan 23 tadi. Ya, Allah itu ya, bukan ya. manusia. Iya, makanya orang Israel itu mereka tahu hukum Taurat. Makanya mereka bilang, siapakah anak manusia ini? Dia anak Yusuf tukang kata kayu. Dia bisa berkata, dosamu telah diampuni. Karena itu mulut Yesus sendiri berbicara. Makanya orang Yahudi heran. Makanya karena itu, dengar lu, karena itu orang Yahudi mau menyalibkan Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Karena memang dia Allah. Murtad loh. Kita baca ya. sebentar dulu, sedikit Matius, aja, Bang Bom. ya Matius 24 Sebentar ya. Kolar kemana? Matius berapa? Sebentar dulu, saya ambil sedikit mau ngomong, saya nggak menyimpulkan ya. Artinya dari penjelasan Bom ini, ketika Yesus itu mengetahui hati manusia dan bisa mengampuni dosa, di sini ada ketuhanannya dia, kan begitu. Ketika tentang hari kiamat, ya Yesus di situ belum jadi Tuhan, karena dia tidak tahu hari kiamat. Apakah seperti itu? Salah. Begini. Coba dibuka aja, ayatnya dibuka aja lah. Matius 24 ayat 36. Coba dibuka coba. Yus, tenang. Saya tanya dulu, sebelum saya tanya kau lihat wajah saya tanya. Kau tahu anak manusia? Yang waktu Yesus berkata, anak manusia akan datang di awan-awan, sesuai dalam nubuatan Daniel 7 ayat 13-14. Siapa itu anak manusia? Saya tanya dulu, anak manusia siapa? Anak manusia siapa? Yesus, anak manusia kan? Oke, Yesus ya. Nah, manusia. tadi kan Yesus dia tahu Anak kan? manusia. Nah, saya tanya kau, di dalam Matius 24 itu Yesus sudah disalib ke belum? Belum. Nah, 24. belum ya? Makanya hal-hal rahasia, makanya Yesus berkata dalam Yohanes 21 ayat 22, bukan urusanmu. Paham? Nah, tunggu tuh. Kita baca ya dalam Matius 24 ya. Kita baca ya, jangan satu-satu, Bro. Tenang, santai. Matius 24 ayat 35 kayaknya ya. Ini ya. Nah, oke. Ini ya. Ya. Oke. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, ingat, bukan perkataan Bapa, perkataanku, karena dia memang sang firman, perkataannya tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Betul nggak? Oke? Berarti Yesus tidak tahu kan? Tetapi tentang Oke? Ya. Ya. Hei, Hanya Bapak tenang. yang tahu kan? Dengar, makanya tenang. Pak Bom yang ahlinya, tenang. Nah, di sini Yesus belum mati sebagai manusianya. Dia masih menanggung dosa manusia. Nah, Aditya paham nggak namanya metre? Dalam kitab Alkitab ada metre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, di kitab Wahyu itu. Dialah pemegang metre itu, dia yang membuka. Nanti metre ke-7 itu baru terjadinya kiamat, selesai. Dia yang tahu. Karena metre itu dia membuka. Dialah sang firman. Tapi nanti kau nonton saya sudah khotbahkan. Nih, kau lihat. Makanya kau baca selanjutnya. Makanya Yesus berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Anak manusia siapa? Yesus. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Yesus. Ya, anak manusia ini Yesus. Oke, saya ganti. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke Bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah. Perhatikan ayat ini Bapak Aditya. Kau baca ayat ini Bapak 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, koma. Nah, yang berbicara ini siapa? Yesus kan? Ini Yesus kan? Sekarang Yesus berkata begini, perhatikan. Demikian pula lah halnya kelak
pada kedatangan anak manusia. Anak manusia Tuhan. Makanya dia bilang, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jelas dia tahu. Karena dia bilang demikian pula lah kedatangan halnya kelaknya datang kedatangan manusia. Tapi dia tidak mau kasih tahu bahwa kapan datang. Tapi dia tahu, dia sang firman. Nah, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, makanya Yesus dia tahu, dia kasih perumpamaan. Maka pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Nah, kenapa yang dikatakan ini? Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Perhatikan ini. Demikian, contohnya saya tahu, cuma saya bikin perumpamaan. Contoh, saya ini tahu hari kiamat, anak manusia. Demikian dua orang ini maksudnya begini, anak yang gelap, anak yang terang. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 51, siapa yang menuruti firman-Ku akan diselamatkan. Nanti sebentar kita buka ayat itu. Firman-nya Yesus. Makanya nanti dua hal ini, dua orang ini. Orang yang memang benar-benar tidak mengikuti Yesus, orang yang mengerti yang Yesus. Makanya Yesus katakan di sini Aditya. Nih, kau lihat ini. Makanya Yesus tahu, dia cuma bilang, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, dan seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Perhatikan di sini ayat 41. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kenapa maksud ini, Aditya? Yang dibawa itu maksudnya ini dijelaskan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Namanya dibawa sebelum kena namanya 7 malapetaka. Seperti tulah Firaun itu, 10 malapetaka. Jadi nanti orang-orang Kristen yang pada waktu masih hidup, anak manusia datang di awan-awan, sesuai nubuatan Daniel 7 ayat 13-14, itulah mereka datang. Belum perlu saya tutup mata salon Aditya, saya bicara ayat. Inilah Pak Bobo. Dia turun, langsung dia menyambut kita adalah Tuhan rapture. Rapture terangkat, yang orang yang tidak percaya Yesus, mereka tinggal dalam kegelapan. Seperti nubuatan dalam Kitab Keluaran 7 ayat 1 dan selanjutnya Keluaran 8 kita masuk tentang 10 tulah itu. Laut akan menjadi darah setelah materai ke-7 telah ditiup. Gitu. Nah, jadi nanti manusia itu terangkat, yang tinggal itu mereka akan dimatikan. Setelah mereka dimatikan, Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29, orang yang mati tidak mengenal Yesus, mereka tidak dibangkitkan. Sedangkan orang yang mengenal Yesus, mereka yang sudah mati sebelum anak manusia datang, mereka dibangkitkan. Nah, makanya di sini Aditya baca baik-baik. Nah, karena ketahuilah, perhatikan di sini. Ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah ini siapa? Yesus. Tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang. Sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Makanya kita orang Kristen selalu berdoa, selalu berjaga-jaga minta. Dan kita semua siap menerima karena kita sudah tahu kita diselamatkan. Makanya Yesus itu dia tahu. Coba kau baca demikian itu. Silakan Aditya. Oke. Ya, jadi gini, Aditya, begini Aditya, kau tanggapi silakan ya. Nanti kalau kau ingin belajar banyak, ya, sedangkan kau tidak mengerti masalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu dikatakan kalian itu Yahya, saya nggak tahu. Yahya siapa saya nggak tahu. Tapi Yohanes dipersiapkan jalan juga. Saya kan pernah jelaskan kan? Ya, kan? Baik, boleh saya ngomong sedikit aja, Bam? Ya, lanjut aja ya. Silakan. Oke lah, apa yang disampaikan Bom tadi itu kan kitabnya Bom, dan saya ini sebagai seorang Muslim, saya menghormati keimanan Bom dan saya menghormati apa yang diyakini Bom. Itu aja kan? Karena memang dalam Islam juga lakum dinukum waliyadi ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku ya. Ya, marilah kita berjalan pada rel kita masing-masing lah, itu aja sih. Jangan kita menyeberang ke rel lain sehingga nanti kita akan tabrakan di situ. Oke ya, apapun itu yang disampaikan Bom itu kan kitabnya Bom dan saya hormati. Tapi ngomong-ngomong Bom, karena ini ya janji saya tadi kan setengah jam dan ini 1 jam malah sudah 3:30. Aditya, saya tanya dulu. Aditya. Ya. Sebentar, saya ada catat kemarin di mana? Sebentar, saya mau tanya nih. Saya ada catat kemarin. Sebentar. Saya cuma mau tanya saja. Ya. Untuk bahan renungan bagi Aditya. Sebentar.
Saya perlu belajar sama Aditya. Ntar saya ada catat gimana ya? Tunggu. Apa? Tunggu. Saya nggak hafal kitabmu, saya nggak hafal jadi. Saya cuma catat tapi saya Nggak bingung apa-apa. saya catat gimana ya? Tunggu. Aduh, mana ini lagi nih? Aduh. Oh, ada. Tunggu. Bukan. Di surat, kau buka dulu di Gantungan Al-Quran ya, sisa saya sebut ya. Tunggu. Kenal Bim jalan salabim, itu. abrakadabra, bim salabim. Tunggu. Saya mau belajar sama Aditya nih. Duh, gimana lagi dia? Tuh. Kemarin mana nih? Kau baca situ dulu. QS 7 ayat 133. Kita buka Gimana? dulu. QS 7. Sebentar, Iya, iya. saya kasih tunjuknya. QS 7. Yes, setuju. Ya. Ayat 133, sebentar ke atas. Kita ada buka dulu. Dulu ya, saya buka Al-Quran ya. Ya. Kau mau kemana, Ditya? Kau nih. Ngantuk, Bom. Tidak usah kau ngantuk-ngantuk lah. Ya. 133 ya? Kita buka dulu ya. Kalau Ya, wakaf. Baca saya bahasa Arab. Nih, Aditya. Nih. Oh, sebentar ya. Nih. Ya. Silakan Aditya. Oke, siap. Sebentar. Mana? Oh, Itu. Al-Arab. Ya, maka Nih, kami kirimkan kepada mereka siksaan berupa topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti yang jelas dan terperinci. Akan tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang durhaka. Jadi karena memang ayat ini itu kan menceritakan kisahnya Fir'aun kan, dengan Nabi Musa saat itu. Di sini ayatnya menjelaskan gini, Bom. Bukti apapun ya yang Allah berikan kepada Fir'aun ya, maksudnya begini, bukti apapun yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Sebentar dulu. Bukti apapun yang diberikan oleh Allah, mujizat diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa ya, berupa mujizat, bukti kebenaran itu datang dari Tuhannya, Fir'aun itu tetap tidak akan mau beriman gitu kan. Sudah banyak mujizat-mujizat yang ditunjukkan, diantaranya seperti narasi ayat ini tadi kan, yang mana dikirim berupa bencana gitu kan, banjir, belalang, kutu, katak, darah, air dan lain-lainnya itu. Ya. Tetapi ketika bukti kebenaran itu, mujizat dari Allah itu datang, yang pertama banjir besar mereka ingkari. Begitu dikasih belalang, mana banjir? Ya. Mana banjir? Ya, tidak itu ada banjir. Maksudnya apa? Angin topan. Ya, seperti itulah. Angin topan kan membawa hujan juga, membawa banjir kan. Jadi ketika banjir apa ada aja. Emangnya Firaun berenang. Aneh-aneh aja. Jadi ketika ketika topan itu reda gitu kan, mereka tetap mengingkari gitu loh. Akhirnya dikirim lagi bencana yang selanjutnya kan. Belalang. Ya, dan mereka juga berjanji, mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu untuk mengusir belang-belang ini, misalkan seperti itu kan. Iya. Nanti kami akan beriman atau akan percaya kepada Tuhan yang engkau sembah. Begitu bencana itu dihilangkan dan lagi-lagi mereka itu tetap ingkar gitu loh. Terus ayat yang 34. Berarti tulangnya ada berapa ini? Tulangnya ada berapa nih? Ya, begini, kalau di tempat saya sih ya segitu aja yang disebut. Jadi artinya apa? Itu aja. Kami sebagai umat Islam itu mengambil hikmah ya, di situ tersirat pesan bahwasanya Fir'aun itu sudah ditegur oleh Allah itu berkali-kali, tetapi tetap tidak mau beriman. Maka Allah itu menceritakan kisah Fir'aun ya, ketika dia itu mengejar Musa dengan dengan pasukannya,
ditenggelamkan Karung. di lautan gitu kan. Loh itu di narasi Al-Qur'an malah. Aditya masuk Ya, karung juga. ini. Sebentar. Ayo lanjut ya, sebentar, oke. Bom. Lanjut. Ya, sebentar. Dan Allah tuh menjelaskan di ayat ya, kuselamatkan jasad Fir'aun hari ini kata Allah kan, untuk menjadi pelajaran bagi umat-umat yang akan datang. Dan terbukti jasad Fir'aun itu masih terbaring sekarang di Mesir sana. Karena memang dulu Fir'aun semasa hidupnya membunuh anak laki-laki Ya. yang masih bayi ya gitu kan. Ya sudah, Sekarang, Pak. karma Nah. yang sama berlaku kepada Fir'aun. Jasad Fir'aun sekarang yang di Ya, Mesir oke. yang mengelilingi itu anak-anak kecil Ah. yang ditertawakan. Pertanyaan saya begini Aditya, sabar Aditya. Coba kau baca ayat 8, ayat 4, 34 dulu. 33, 34. Saya mau bertanya nih, silakan. Lanjut, baca dulu Aditya. Ini kitabmu. Ya, ketika asap telah diterangkan itu menimpa mereka, mereka pun berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan asap itu dari kami," ya ini yang saya jelaskan tadi. Ya, sudah, Niscaya baca saja terus. kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Tetapi berarti- janji mereka ini lagi-lagi diingkari. Batal. Diingkari, oke. Diingkari sama Baca mereka, terus ini. diingkari. Oke, langsung. Ayat 35, lanjut baca. Ya, nah ini jawabannya di sini. Namun setelah kami hilangkan asap itu ya bencana itu tadi kan, Ya, yang tadi dari ya. mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, maksudnya janji mereka untuk beriman kepada Ya. Tuhan Musa itu kan, ternyata mereka ingkar janji pula. Gitu. Betul, oke, sudah. Siap, tenang. Makanya di dalam Al-Baqarah, sebentar dulu Bang, Iya. makanya di dalam surat Al-Baqarah, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan kepada orang kafir, Iya, mereka sudah tidak akan paham. beriman. Nah, Siap. Oke. Terus baca langsung 36, baca. Ya, maka kami membalas mereka dengan siksa yang lebih berat. Kami tenggelamkan, ini kan tadi kan, Fir'aun tadi kan, kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Oke. kan. Dan mereka Oke, Aditya. Ya sudah Aditya, saya belum. Itu kitabmu. Oke. Itu kan opung. Aduh, opung ini. Oke lah Bom ya, saya pamit dulu Bom ya. Sabar. Sabar dulu, saya belum tanya. Sabar dulu. Yang kau lari, kau karung, saya kasih karung kau. Sekarang kan Tuhan kan berfirman kepada Musa, kasih kutuk itu kan, ada kau punya tadi itu, kutu, angin topan, banjir itu ya, dengan belalang toh. Pada waktu itu kan mereka masih ada di kota Mesir. Ini tiba-tiba sudah meloncat di lautan. Pertanyaan saya, pada waktu Tuhan memberikan kutuk sesuai dengan Al-Quran, itu mereka kena, terus mereka ingkari. Bagaimana caranya sampai Firaun melepaskan mereka ini dari kota Mesir itu? Bagaimana caranya? Yang tadi sudah lompat di laut, menyeberang laut itu. Yang mereka keluar dari Mesir ini. Bagaimana caranya? Tulah itu kan tidak mempan. Tulah apa lagi yang diberikan? Nih coba kau baca. Ini kan sudah di laut ini. Ya, Ini sudah ditenggelamkan nih. Sebelumnya nih ayat 35 ini. Ya. 34 ini. Coba ya, kau jawabannya di situ Bom. Jawabannya dia di Quran surat Al-Baqarah ayat 140. Coba dibuka coba. Oke, surat. Nah, Oke, di situ. surat. Ya, Al-Baqarah. buka. Sebentar. Ya, Al-Baqarah Sebentar, ya. 140. Aduh, kenapa? Ini terakhir Bom ya, begini langsung saya ini? pamit ya. Sabar. Al-Baqarah surat berapa? 2 ya? 140. Itu jawabannya. Nah. Aduh, lama sekali sini. Aduh, panjang lagi. Sebentar saya Google dulu. Itu ya. Entah Al-Quran surat 2 ayat berapa? Al-Baqarah 140. 140. Entah saya di Google aja. Dan siapakah yang saling? Bentar ya. Al-Baqarah ya, 140 ya. Ini ya. Iya. Ini ya? Iya. Ya. Ini ya. Baca. Ya. Apakah kamu juga berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Bom. Siapakah yang lebih salim daripada orang-orang yang memujikan kesaksian dari Allah? Ditanya lain, jawabnya lain. Bagaimana Allah, sama sih? sekali tidak. Dikarungin. Saya tanya, Tuhanmu kan maha tahu. Sekarang kalau kau tanya saya akan jelaskan 10 tulah itu saya tahu dalam otak saya di full ayat-ayatnya. Makanya saya tanya kau jelaskan.
Kan Allahmu maha tahu bagaimana Allahmu mengeluarkan itu bangsa Israel itu. Musa itu kan Yahudi banyak, ada 600 jiwa. 600 jiwa yang terhitung 600 ribu jiwa yang dihitung laki-laki. Banyak itu. Dalam Keluaran 21 ayat 31 itu banyak. Bagaimana caranya mereka keluar itu dari istana? Apakah mereka melarikan diri? Terus mereka langsung berjalan atau bagaimana? Bagaimana caranya itu? Apakah tulah yang diberikan kepada dari Allah berikan kepada Firaun itu mereka nggak tahu? Bagaimana? Kan sini tidak diceritakan. Ada ayat lain nggak yang menceritakan begitu loh? Saya ingin ayatnya. Ada nggak? Di karun ini Aditya masuk karun. Ya, putus Bom. Jadi Iya, Aditya masuk karun. Bagaimana caranya Musa mengeluarkan bangsa Israel dari itu? No. Yang jelas kalau sebenarnya gini. Sebenarnya logikanya sederhana gitu kan. Ketika Fir'aun itu dengan bala tentaranya Belum. Nanti kan mereka masih ditawan. Mereka belum dong. Mereka kan ditawan di dalam istana mereka. Kan kerajaan Mesir itu kan dikelilingi oleh pagar tembok. Israel tidak pernah bisa melarikan diri. Makanya Musa datang, masih tunjuk ular, tongkat jadi ular, kasih musibah-musibah, laut menjadi darah, ya kan, air menjadi darah, belalang, angin topan yang tadi kau bilang sampai Firaun berenang ke pancuran. Jadi gini Pembom. Jadi begini yang kita dapat di situ kan dari narasinya Al-Qur'an itu bahwasanya bagaimana keingkaran ya Fir'aun dengan pengikutnya saat itu ya, dan bagaimana endingnya Fir'aun hidup ya, dan ternyata dia itu sudah diberi bukti-bukti kebenaran mujizat Musa, tetapi Fir'aun kan tetap mengingkari itu, dan pada akhirnya dia bertobat setelah nyawa di kerongkongan kan begitu. Apa? Jadi artinya apa? Sama nyawa di kerongkongan. Di situ. Apa nyawa di kerongkongan? Bahwasanya bertobat setelah nyawa di kerongkongan itu sudah terlambat. Bukan di laut pertanyaan saya. Ini kan Aditya kan belum pernah ke Mesir. Mesir itu kan Firaun itu kan punya tembok keliling. 400 tahun loh mereka dijajah. Mereka tidak bisa melarikan diri dari kulungan karena prajurit itu keliling. Nah, bagaimana caranya Musa mengeluarkan 600.000 ini ayatnya nih. Bagaimana Musa bisa mengeluarkan 600.000 orang laki-laki? Belum termasuk anak-anak dan perempuan, belum. Bagaimana caranya Musa mengeluarkan itu? Adakah di kitab Aditya yang menjelaskan? Saya ingin belajar dari Aditya. Kalau Aditya tidak menguasai Al-Quran, kenapa kalian suka bahas-bahas Alkitab di channel kalian? Belajar sama Pak Bobom yang ahlinya. Jadi gini. Jadi artinya sebenarnya dari ayat Al-Isra itu tadi udah jelas kok ya. Bahwa jelas. Endingnya kan itu sudah di laut. Yang di rumah ini Aditya ini contoh nih. Ini contoh nih. Bagaimana ini laut di sini laut. Ini gelas ini contoh nih gelas. Bagaimana kau bisa minum air ini di gelas sedangkan kau masih ada dalam kotak ini? Bagaimana kau keluar dari sini caranya? Tapi gini Bom. Al-Qur'an itu begini. Iya, Al-Quran kau minta tolong jelaskan Al-Quran. Sebentar dulu, Al-Quran itu menjelaskan secara umum gitu loh. Ya, loh, secara itu umum. hal yang penting loh. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Harus Allah punya kebesaran itu karena Dia Maha Kuasa. Gimana sih? Yang saya ingin, saya kan belajar, mungkin ada di hadis, pasti ada deh. Cuma Aditya belum tahu. Pasti ada, Aditya belum belajar ini. Hadis kan tebal, tolong cari. Bom, kita besok malam kita lanjut lagi Bom ya, udah nggak? Iya, lanjut besok. Saya sedang belajar. Kau cari di hadis ya. Iya. Ini saya kasih kau belajar supaya kau belajar. Dengar. Supaya kau belajar hadismu baik-baik dengan Al-Quran. Jangan kau bahas Alkitab kau tanya saya. Nanti saya tanya kau Al-Quranmu. Mantap kan? Malam hari ini saya karungin kau. Saya tunggu besok. Ya, terakhir saya Bom. Untung saya tidak bilang kau minum izin. Wahai ahli kitab. Sebentar dulu Bom. Wahai ahli kitab. Dengan ini apa bom ahli kitab. Saya tantang itu, tunggu. Kasih semua yang saya tantang. Tidak perlu kalian tidak tutup mata, saya tutup mata. Ayo. Sebelum durasi kalian
pamerkan dulu 10 ayat kalian bicara. Bagaimana? Ya, ya gini terakhir dulu ya, kita lanjut lagi. Wahai ahli kitab, marilah kita Iya. berpegang teguh pada suatu ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Ya, Kita kami dan tidak kamu. menyekutukan Allah dengan apapun. Kita tidak menyembah kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Itu aja terakhir saya. Pak. Saya sudah ngantuk, Oke. teler Ya. kepala saya. Aditya Selamat bukan malam ngantuk, semuanya, buka sarung, Salam buka sarung. pesona. Sebentar Aditya, sabar Aditya. Kau lihat iklan ini, bagus nggak menurutmu? Bagus nggak? Waktu kita dengan Yuni, bagus nggak iklannya? Coba kau nonton aja. Mana. Bentar ya. Bentar. دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بإيدي، أنا عارفك ده أنا خلقك، أنا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Mari kita berapologet. Penyesakan akan kami bongkar saat ini juga di Solat Betu Apologet. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan hidup dan kebenaran, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Bersama Pak Bombom dan kawan-kawan, Solata B2 Apologet. Dukung terus channel Solata B2 Apologet dengan cara like, share, dan subscribe. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Jangan lupa dengan cara like, share, dan subscribe Solata B2 Apologet. Solata
KPM 2. Oke, dukung.